Foodies, waktunya weekend seru bareng sama makan receh. Kita seru-seruan yuk sambil jajan yang lazis-lazis mah udah pasti dong. Mana nih katanya mau suruh makan, mau suruh makan ikan. Justru itu Ibu, kita mau makan harus effort dulu, harus usaha dulu. Foodies, kita udah bawa jala, jadi kita pengen cari ikan di sini Foodies. Besok Bu, ayo Bu. Waduh, maafin ya Bu Ibu. Padahal udah kadung dandan cetar nih. Tapi kalau nggak ditangkap ikannya, batal makan gurame sambal gajah sama nila bakar dong kita. Semangat, gengs! Guramenya ukurannya lumayan gede ya Foodies ya. Bandingkan ukurannya. Ya. Ini ikannya bener-bener masih seger ya Foodies ya. Tenaganya juga juragan neon ini ya. Wih, kalau strike-nya ikan gemoy dan seger kayak begini kan jadi happy ya Foodies. Uhuy. By the way Foodies, kolam ini tuh punyanya Saung Gurame Berkah Proklamasi yang ada di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Aslinya emang supplier ikan gurame dan nila gitu. Kolamnya diisi sama bibit unggul dari Tulungagung yang katanya sih dagingnya lebih gurih dan gak bau lumpur. Langsung aja kita buktikan, oke? Ini Tasya udah pesen paket kombinasi gurame yang cocok nih buat 3 orang plus ala carte nila bakar sama rujak kangkung. Sedap. Waduh, hasil tangkap kita hari ini. Aduh. Ini gede banget ya Foodies ya. Bener-bener guramenya sebesar harapan orang tua ya Foodies ya. Lihat nih. Ini muka Tasya sama guramenya gedean gurame. Mohon maaf nih. Jeng. Langsung aja kita sok tinggal yuk Foodies. Nah, mari kita siram. Tuh. Udah. Di sini gurame nih jodohnya sama sambal ganja ya Foodies. Itu loh sambal khas Aceh dari racikan perbawangan, cabai belimbing ulu, irisan daun jeruk nipis dan udang. Nama lainnya asam udang. Gimana sih Ibu? Rasanya mantap. Endolita Barbana. Endolita makan di berkah gurame mantap. Waduh. Untuk rasa sambal ganjanya sendiri yang lebih dominan ya Foodies ya. Itu adalah aroma si irisan daun jeruknya Foodies. Jadi bener-bener wangi banget sambalnya. Pedasnya juga ada. Dan ada seger-segernya dari si belimbing uwuhnya Foodies. Jadi pedasnya dapat, segernya juga dapat Foodies. Yang lebih uniknya lagi Foodies, di si sambal ganja ini dia tuh pakai udang Foodies. Jadi ada rasa gurih-gurih manis tersendiri bawaan dari si seafood udangnya ini. Ini bisa Tasya gambarin, rasa si gurame itu dagingnya bener-bener tebal banget Foodies dan lembut ya Foodies ya. Dan walaupun ini adalah jenis ikan air tawar, tapi ini nggak bau tanah sama sekali ya Foodies. Terbukti ya Foodies, guramenya tuh benar-benar jaminan numero uno. Pantes aja seonsnya dikasih harga Rp15.000. Ya, ini gak mihel kok, ada paket murah meriah kombinasi gurame sama udang tuh Foodies. Scan barcode-nya ya Foodies biar kamu bisa langsung kepoin menunya. Oke, kita move on yuk ke menu kedua nih. Ada nila bakar yang gak kalah andalita. Seons harganya 12.000 aja tuh Foodies. Wow, cocok ya dicocol sama sambal matah yang wangi serenya nendang. Just bagi-bagi dong Sya. Ini yang ngebedain antara si daging gurame sama daging nila Foodies. Kalau tadi gurame dia lebih lembut, kalau ini jauh lebih padat. Walaupun sama-sama ikan perairan air tawar ya Foodies ya. Daging nila bakar yang smoky ketemu sama sambal matang pedas segar, nampol sekali pedas gurihnya. Tuh sampai pada nambah Foodies, mantap. Selain ada protein, ini ada namanya adalah rujak kangkung. Ini kan sekilas tampilannya mirip banget sama plecing kangkung ya Foodies. Di ukuran kangkungnya juga gede-gede banget Foodies ya. Langsung aja kita masukkan ke dalam mulut Foodies. Sesuai namanya, kan ini tuh rujak, pedas manis. Tapi ada asamnya juga ya. Dan malah yang dominan adalah rasa asam Jawa Foodies. Lumayan kerasa pedasnya. Kalau tadi kita udah makan yang gurih-gurih, sekarang waktunya kita makan yang manis-manis. Tapi bukan janji manis. Jadi toy. Ini kelapa jelly, tapi dia sistemnya unik banget Foodies. Ternyata tadi waktu pas dalam tutupnya gitu ya, sebelum dibuka udah ada jelinya di dalamnya. Ini adalah trik dan rahasia dari tempat ini. Lihat toh. Toy.
Rahasianya bisa jiggly-jiggly kayak begini karena dikasih gelatin dan juga gula singkong gitu foodies. Katanya sih cocok nih buat menu diet. Tapi dietnya lusa aja kali ya. Karena weekend kan waktunya makan enak dong, setuju? Jadi lebih ke persis manis kelapa gitu loh. Cuman bedanya dalamnya ada jelinya gitu foodies. Ada agernya. Foodies, ini seminggu bisa habis ratusan butir kelapa coba. Wow, mantep ya. Kalau gitu lazisnya fix nih, no tipu-tipu, ya nggak? Foodies, masa kebagian cuman ngilernya doang? Langsung aja datang ke sini. Namanya adalah Saung Berkah Gurame Proklamasi yang lokasinya ada di Rengas Dengklok. Atau kamu tinggal scan barcode yang ada di sini nih foodies. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Juga penasaran, kita cobain langsung aja yuk. Foodies, bocoran nih ya, petik buah dalam sehari bisa ngabisin 700 kg alpukat dong. Bahkan saking larisnya 2 ton alpukat cuma bertahan 3-4 hari doang. Wow. Pokoknya seporsi alpukat tumpah itu kudu bener-bener sampai tumpah. Bayangin aja foodies, seporsi kayak begini isinya tuh bisa 1,5 sampai 2 alpukat loh. Ini nyendok buah apa nyendok nasi sih sampai menguduk begini. Korek terus bang. Aku suka nih pokat-pokat yang jenis kayak gini. Dia creamy banget, ditambah komplit lagi pakai creamer sama kental manisnya. Jadi manis-manis creamy. Sebenarnya di bawahnya masih banyak lagi nih isinya nih. Tuh. Namanya sih alpukat tumpah, tapi isiannya wah meriah banget. Ada kelapa muda, ada pacar Cina, jelly, dan juga potongan buah melon. Tambahan kental manis dan susu evaporasi bikin rasa alpukatnya jadi lebih legit dan juga creamy foodies. By the way, kalau foodies kesini ngajak bestie, boleh banget loh. Soalnya seporsi alpukat tumpah ini bisa banget buat sharing 2-3 orang. Wah, lumayan kan? Ini makan siang, makannya alpukat tumpah udah kenyang. Bener. Udah nggak perlu makan nasi lagi nih kayak gini. Puasa buka nggak mas? Buka. Puasa buka. Nah, benar tuh kata Bang Ciaks. Puasa udah tinggal menghitung hari ya foodies. Warung ini bisa banget tuh jadi referensi menu takjil buka puasa nanti. Kalau pengen tahu tempatnya, buruan scan barcode yang ada di layar kamu ya. Oh iya, udah puas yang segar-segar manis, bisa kali kita selingin dulu yuk sama gurih manis pedesnya cilok bonusan nih foodies. Oh. Ciloknya juga padat ya. Enak juga ciloknya ya? Emang niat aja buatnya gitu. Jadi nggak cuman bonus doang. Iya. Masih mau manjain lidah? Nih salad buahnya juga nggak kalah barbar loh porsinya. Ada semangka, melon, apel, buah naga, dan juga pepaya yang disiram creamer dan juga taburan keju yang super duper melimpah. Sampai gondrong lah pokoknya. Buahnya manis banget. Manis-manis ya buahnya ya? Nggak cuman sekedar banyak aja ternyata. Oh ya, kali ini cuma 15.000 aja nih foodies. Masih cocok meong kan buat di kantong M? Apa? Foodies mau yang lebih receh lagi? Bisa, kasih lihat es telernya Bang Ciaks. Berapa bang tadi bang? 20.000. 10! Hah? 10? Iya kalau 2 kan 20.000. Ah, itu dia. Jadi foodies, ini aja porsi si es telernya aja ini sebenarnya ini hitungannya gede ini. Gede banget. Gelasnya tinggi.
Harga boleh ceban, tapi isinya tanpa tandingan, asik. Ada pecar Cina, kelapa, jelly, alpukat, nangka, melon, selasi yang diguyur sama creamer dan kental manis. Kalau Foodies pengen yang ngebuah banget, tinggal pilih aneka jus atau buah potong. Harganya sama kok, semua serba Rp10.000. Ya daripada penasaran, mending langsung merapat aja ke Tajur. Tapi kalau kalian belum sempet kepoin dulu warungnya, gimana caranya nih bang? Ambil handphonenya, Foodies scan barcode yang ada di sini, semua informasi yang Foodies butuhin, lokasi, menunya apa aja, harganya apa aja, semua komplit. Foodies tinggal scan barcode-nya aja. Caranya gampang. Karena makan receh, Menu receh? tapi rasa nggak recehan. Foodies, kamu sih paling doyan persatean duniawi, harus banget tahu nih. Ada sate endul, harga Rp15.000 aja di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Oke, Foodies. Nah, kita tadi jalan-jalan daerah Kingkit. Lihat ibu-ibu pada nongkrong di sini. Pada rame, Bu. Kayaknya enak banget, makanya langsung kita pesen ya. Iya, ini di Sate Madura Om Opik. Iya. Bu, makan yang lahap ya, nanti kita traktir ya. Weh. Sate ayam yang aromanya udah manggil-manggil dari jauh ini namanya Sate Madura Cak Opik. Kalau sate khas Madura, kunciannya ada di sambal kacangnya nih Foodies. Dibuat dari kacang tanah goreng dengan segudang bumbu kayak bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, dan gula merah. Nah, biar ada sensasi segar, pakai campuran jeruk limau juga nih Foodies. Di sini ada pilihan sate ayam dan sate kambing ya. Tapi yang paling laris manis tentu sate ayamnya. Empuk dan berasa banget nih marinasinya. Pas ketemu sama sambal kacang langsung pengen babat abis. Enak, teksturnya lembut, dagingnya empuk. Alot nggak sih, Ki? Enggak, lembut, pas. Ada rasa kulitnya juga nih. Ibu masih bisa gini kan? Enggak ngeplos kan? Takutnya copot, Bu. Enggak kan? Berarti terbukti dagingnya lembut ya. Mantap. Gimana rasanya? Enak? Ya dong Foodies, kenapa daging sate ayam di sini bisa empuk banget dan gak alot? Rahasianya ada di cara masaknya nih. Sebelum dibakar, daging ayamnya sudah dimarinasi pakai rempah dan juga bumbu khusus. Jadi bukan cuma gurih ya, tapi juga bikin teksturnya lebih lembut. Seenak mantep kayak begini karena pas proses bakarnya nih ya, api arangnya tuh dijaga biar stabil Foodies. Gak terlalu besar jadi dagingnya tuh matang merata and tender juicy. Gak sampai kering banget, tapi ada tekstur yang kriuk nikmat. Oke Foodies, ini rasa dari bumbu kacangnya itu enak banget. Karena memang Kacangnya halus ya, Ki? perpaduan kacangnya juga halus, berasa kacangnya itu berasa banget gitu pas ketika kita makan. Jadi enak banget, pas banget di mulut. Mantap pokoknya Foodies. Foodies, ini sih definisi jajan enak tapi nggak bikin kantong tipis. Beneran Rp15.000 seporsi. Wah, ini beneran enaknya. Mantap. Buat Nah. Foodies yang penasaran sama rasa Sate Madura Cak Opik, Iya. langsung aja datang di Jalan Kingkit ya, daerah Pecenongan. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, rumah makan yang satu ini mengusung konsep legenda kayak di film-film kolosal gitu. Nuansa jadulnya itu dapet banget. Berasa jajan bareng sama Joko Tingkir ya nggak sih? Kambing bakar bambu dengan sentuhan cabai dan tomat, patin bakar dengan kuah kuning, plus ikan jambal balado menjadi menu best seller kayaknya yang wajib banget buat dicobain. Lokasi dan harga bisa langsung Foodies cari tahu ya dengan cara scan barcode di layar, oke? Wow, ini tuh definisi makan besar Foodies ya. Ini aku lagi numpang sama keluarga-keluarga ini ya kan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Wah, ini lagi liburan keluarga ceritanya nih ya. Siap-siap. Tuh kan Foodies, beneran loh di sini tuh endulnya level up banget. Terbukti ya, keluarga yang satu ini langsung order paket besar buat makan hingga 5 orang.
Gaskan lah ya, jangan mau ketinggalan nih. Aku tergoda sekali dengan ini, ya kan, kambing bakar madu yang mirip sedikit mirip tongseng begitu. Cuman kayaknya dia lebih segar, ada cabai segernya juga, merah, kemudian warna hijau. Aduh, kita langsung aja foodies ya, nggak mau dikit-dikit. Aku mau langsung taruh aja di sini, ya kan, plus cabenya juga. Widih, kita langsung sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kesan pedasnya dia lembut, ada sedikit manis-manisnya. Plus, bumbu otentiknya adalah kapulaga. Tuh, ini kapulaganya masih utuh. Kemudian, sedikit sensasi pedas juga ada. Cuman ini berhubung cabenya tuh diiris-iris dan masih segar, jadi nggak terlalu yang bikin huha, tapi pedasnya tuh masih berasa gitu. Tuh, wow. Nasi ini namanya nasi songsong foodies. Songsong artinya nasi yang dibungkus dengan daun pisang, pakai campuran cabai merah, kencur dan juga kapulaga. Jadi ada rasa-rasa pedas khas rempah gitu foodies. Nah, karena nasinya udah pedas, jadi cocok banget nih dimakan bareng sama kambing bakar yang ada manis-manisnya. Daging kambingnya juga empuk banget. Ini adalah ikan asin jambal dicampur dengan si sambal yang merah merona. Aduh, apakah akan pedas foodies ya? Lagi-lagi kalau tadi kan sedikit manis nih, kita cobain yang ini. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Itu jambal roti, menurut aku pedasnya masih bisa ditoleransi, ya kan? Enggak yang pedas banget meskipun dia cabenya tuh banyak. Kemudian asinnya itu masih mendominasi, ya kan? Jaminan kalau orang Sunda ataupun orang dari mana-mana yang demen ikan asin itu wajib banget cobain yang satu ini. Pas dimakan barengan nih foodies, rasa asin dari ikan jambal berpadu dengan nasi pedas dan kambing bakar, kayak ada manis, asin, pedas jadi satu. Ini namanya adalah gulai patin bambu, ya kan? Tuh, udah ada tomat, kemudian cabai rawit plus dikasih santan. Widih, aku mau langsung aja foodies ya, kita sikat pakai nasi. Aku suka kepalanya sepertinya nih, kita potong dulu. Gulai patin bambu kita sikat. Ini bismillahirrahmanirrahim. Duh. Baunya santan, sedikit asam-asam tomat itu cukup mendominasi kalau menurut aku ya. Jadi bener enak banget dan lembut, dan ini patinnya sudah digoreng. Jadi kriuk-kriuk gimana gitu, itu masih terasa banget. Ikan patinnya sih garing-garing lembut nih dengan kuah santan yang kental. Aroma khas bambu menambah sensasi berbeda dari ikan kuah kuning biasa. Si patin ini ukurannya gede foodies ya, kalau misalnya makan bersama bareng keluarga itu cocok banget. Kepalanya aja udah bisa buat 2 orang, lihat tuh. Ini sebenarnya pas digoreng juga udah dikasih rempah-rempah. Jadi pas kita makan daging-daging yang di dalam ini itu udah kerasa bumbu, kemudian gurih manisnya enak banget. Nah, kalau foodies liburan ke Garut, please banget deh ya jadwalkan buat mampir ke sini. Vibes-nya tuh cocok banget loh buat makan bareng rame-rame. Just ya yang mau merasakan suasana tempo dulu dan bernostalgia kali ini dengan makanan jadul, langsung aja gas geng ke sini. Jadwal bukanya setiap hari foodies dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ingat ya foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi bos. Yuhu, kita jajannya receh-receh di Bangladesh, kuy. Tapi jajannya agak pakai nyali dikit nih, karena jalguri khas Bangladesh ini bikinnya agak barbar nih, foodies. Kok kamu masih di hotel aja sih, Del? Yuk atuh ajakin foodies jajan keliling kota Dhaka, kuy. Nah foodies, kali ini saya lagi ada di hotel termurah di dunia, berada di kota Dhaka, Bangladesh. Tahu nggak harganya?
satu malam cuman 120 taka Bangladesh atau sekitar Rp16.000 doang satu malam. Kamarnya sih nggak gede-gede banget, cuman buat istirahat, buat sholat mah ini lebih dari cukup. Hotel terapung ini berada di bibir sungai Buri Ganga di Faridpur, Kota Dhaka. Bangunannya dari kapal feri yang udah nggak terpakai lagi nih foodies, tapi fasilitasnya oke banget. Ada kamar mandinya loh, walaupun ukuran kamarnya mini, lumayan lah buat rebahan bentar. Oke deh, sekarang saatnya kita kulineran receh, kita geser ke Old Dhaka berburu jalmuri. Mari kemon! Foodies, makin sore, makin malam nih di kota Dhaka Bangladesh nih makin rame, makin asik, makin heboh. Ini nih foodies, jalmuri favoritnya Warlock. Terbuat dari nasi kembung yang dicampur dengan berbagai bahan seperti minyak pasir, rempah-rempah, bawang, cabai, kentang rebus, kacang, cenecur, dan juga lain-lain. Katanya sih ngaduknya emang kudu pakai tangan gini, biar rata tuh dan biar menyatu semua cita rasanya. Foodies, ini namanya balmuri katanya. Balmuri tapi saya pesen yang pakai telur sama ayam. Ini cobain. Oh my god. Foodies tau nggak? Ini sendoknya pakai kartu nama bekas. Bangladesh ternyata mirip-mirip sama India dan Pakistan ya foodies. Unik dan di luar nurul nih kalau soal makanan. Cocok banget buat kamu si paling foodies petualang deh pokoknya. Asik. Foodies, ternyata balmuri itu kalau di sana kayak nasi kering kayak gitu. Kalau nasi itu dimasak pakai air, dikukus. Nah kalau ini digoreng pakai minyak, jadinya kering, gurih, kriuk. Ini saya pesen sama telur sama ayam. Balmurinya tuh meskipun dibumbuin, diaduk-aduk ke tangan ya kan. Tapi kelihatannya sih enak sih, harus dicobain. Mas try banget kalau datang ke kota Dhaka Bangladesh. Ini lucu banget sih. Saya makannya pakai kartu nama bekas. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata meskipun bikinnya pakai tangan dikobok-kobok, tapi ini rasanya enak, gurih, asin, sama pedas. Ini lagi. Gurih, asin, dan pedasnya kari kayak begini mah udah pasti masuk nih foodies sama lidah orang Indonesia kayak kita-kita. Lanjut, kita cobain ayam gorengnya sih. Ayam masih digoreng biasa, tapi karena kena si bumbu karinya tadi, jadi bikin nasinya makin gong. Ada pedas, ada gurih, dan juga oily. Asli deh, ini endul banget. Ayam Jawa kayak gitu, itu cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, meskipun ini adem banget, tapi rasanya enak banget foodies. Tau nggak? Ini gurih banget. Bumbunya tuh meresap sampai ke dalam. Sumpah. Dengan kondisi jualan di jalanan, rasanya seenak ini tuh kayak, oh my god. Ini tuh kayak hidden gem kayak gitu. Pantesan foodies dari tadi banyak orang yang makan di sini nggak berhenti. Ternyata rasanya seenak itu. Oke foodies. Kalau langganan segini rame, lazisnya mah udah valid no debat ya. Gimana? Foodies berminat nggak buat nyobain jalmurinya Bangladesh? Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Foodies, rumah makan Minang yang satu ini katanya punya menu yang komplit banget loh. Ada lebih dari 30 menu disajikan tiap hari. Mulai dari yang digoreng, dibalado, dibakar, sampai yang berkuah. Wah, lengkap foodies. Tapi menu wajib yang gak boleh lolos, ini dia, gulai tunjang. Gak sekedar gulai, tapi spesial khas Padang Panjang nih foodies. Terkenal sama kuahnya yang pekat dan juga super duper kental. Gemoy banget kan tunjangnya foodies? Kalian bisa lihat deh teksturnya, terus udah gitu warnanya menggoda banget foodies.
sekarang aku mau langsung aja cobain tunjangnya karena emang bener-bener menggugah selera makan aku ya. Ini langsung aja kita tuang tunjangnya foodies. Wow. Wah, perpaduan yang sangat mantap. Ini kuah tunjangnya juga benar-benar gurih, creamy, enak banget dan ini berempah banget. Enak banget foodies. Beneran deh, ini tuh nggak cuma jual tampang doang loh ya, tapi teksturnya juga bermain. Wow, tuh foodies, lihat deh ini teksturnya kenyal banget. Dan ini bukan tipe tunjang yang kalau digigit terus ngelawan ya. Ini enak banget foodies dan dia tuh rasanya juga bener-bener enak banget. Aku pikir bakalan pedes karena kuahnya kental banget kan. Ternyata ini masih bisa dinikmati foodies. Proses perebusan yang makan waktu lebih dari 2 jam emang nggak pakai bohong ya foodies. Sukses membuat tunjangnya empuk and no effort sama sekali. Coba ya, aku langsung potek. Langsung kecabut. Kenyal, emang sekenyal itu foodies. Nah. Wow, sumpah gampang banget buat misahin si daging ini aja, gampang banget loh, nggak keras. Jujur nih ya, meski masih pengen gerogotin the one and only tunjang nyoy, tapi harus buru-buru move on ke dendeng batokok yang berlimpah cabai hijau, bawang merah dan minyaknya. Ulala. Masih ada crunchy-crunchy-nya dari si cabenya sama bawangnya. Jadi pas kita satuin pakai dagingnya, perpaduannya yang sangat lezat. Terus udah gitu dagingnya juga enak banget, lembut banget, bukan tipe yang ngelawan juga kalau digigit. Smoky, gurih, asin, crispy, harum, dan tanpa hint pedes samsek nih foodies. Meski cabai hijaunya tuh rame banget ya, kayak komen netizen. Kan dibikin gak bisa nolak nih kita kalau udah begini. Mau gulai tunjang, dendeng batokok, rendang, atau apapun lauk pilihan kalian, pastinya makin nikmat kalau dicampur rata dengan bumbu-bumbunya. Lama benar. Onde-mande foodies, gulai tunjangnya lama bana. Selain gulai tunjang, ada juga nih gulai ayam. Ini dia foodies. Kita cobain ya. Gulai ayamnya nih empuk, kuah gulanya juga mantep, gurih, creamy, pedas, dan berempah. Padahal ya, ini tuh nggak pakai santan sama sekali loh foodies. Jangan kaget gitu dong, ini tuh beneran nggak pakai santan. Tapi ada racikan bumbu rahasianya. Penasaran kan? Yuk kita kepoin dapurnya, let's go!